Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Widiani, NPM saya 1915210050. Di sini saya mengambil judul bab 1, yaitu kemiskinan dalam tinjauan kritis. Kemiskinan di Indonesia. Masyarakat miskin masih menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Ada juga beragam makna dari berbagai sisi kebutuhan hidup, yaitu yang pertama, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Yang kedua, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layak layanan kesehatan. Yang ketiga, yaitu terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Yang keempat, terbatasnya kesempatan kerja dan usaha. Yang kelima, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah. Yang keenam, yaitu terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Yang ketujuh, yaitu terbatasnya akses terhadap air bersih. Yang kedelapan, yaitu lemahnya perlindungan kepemilikan dan penguasaan tanah. Yang kesembilan, yaitu memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang ke-10, lemahnya jaminan rasa aman. Yang ke-11, yaitu lemahnya berpartisipasi. Yang ke-12, yaitu besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh tanggungan keluarga. Dan yang terakhir, yaitu buruknya tata kelola pemerintah. Jika penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan rata-rata pengeluaran atau pendapatan per garis kemiskinan, penduduk hampir miskin adalah penduduk yang hidup dalam kondisi di atas garis kemiskinan. Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia mencapai 40%. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 28.2080.10 jiwa atau dengan 11,25%. Masyarakat miskin baik di perkotaan ataupun di pedesaan adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Juni 2018, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 26,58 juta menjadi 25,9. Hal itu terjadi karena peningkatnya bantuan sosial tunai. Perkotaan dan perdesaan berkembang sangat dinamis. Pembangunan di perkotaan senantiasa berkelindan dengan perkembangan di pedesaan. Infrastruktur yang dibangun di perkotaan seperti jalan, penerbangan, dan rumah sakit lebih memadai dibandingkan dengan di pedesaan. Tidak hanya itu, di perkotaan juga menjadi pusat-pusat industri yang menawarkan berbagai lapangan pekerjaan. Perangkap kemiskinan dan kerentanan sosial. Masyarakat miskin, pedesaan, dan perkotaan memiliki kesulitan untuk keluar dari kemiskinan. Banyak juga mengalami kemiskinan antar generasi. Maksudnya ialah mereka terlahir dari keluarga miskin dan membentuk keluarga miskin baru. Banyak program pemerintahan yang membantu persediaan, contohnya sembako, pembagian sembako, pemberian uang tunai, dan banyak lagi lainnya. Namun dari semua program tersebut masih belum menunjukkan hasil yang optimal karena banyak yang kurang tepat sasaran. Karena kemiskinan seseorang dapat saja berkurang sehingga memiliki fisik yang lemah. Kemiskinan juga membatasi akses seseorang terhadap pendidikan, permukiman, dan pembagiannya sehingga orang tersebut menjadi terisolasi karena kemiskinan seseorang tidak memiliki simpanan atau aset yang lebih besar. Selanjutnya yaitu perbedaan kemiskinan pedesaan dan perkotaan di Indonesia.
Penyebab munculnya perbedaan dalam berbagai pola sosial antar wilayah perkotaan dan pedesaan ada 3 yang memicu, yaitu ukuran, pendapatan, dan heterogenitas. Ukuran yang menghasilkan segregasi, acuan, dan jarak sosial. Sedangkan kependapatan yang menyebabkan orang-orang berelasi satu sama lain dalam berbagai peran, khususnya segregasi antara pekerjaan akibat dari perbedaan peran itu, dan meluasnya regulasi formal. Dan yang terakhir yaitu heterogenitas yang berat bahwa orang-orang berpartisipasi dalam lingkungan sosial yang berbeda, tidak satupun yang mengatur keterlibatan mereka secara penuh, dan hal ini menghasilkan pertentangan dan dinamika beberapa kelompok. Dengan kata lain, walaupun kondisi sejarah tidak merubah perbedaan pola hubungan sosial di perkotaan dan di pedesaan, tampak jelas bahwa sejarah politik dari keseluruhan sampai ke masa publik cenderung mendikotomikan kedua wilayah tersebut, sehingga konsep ruang sosial yang erat kaitannya dengan masalah migrasi dan kepemilikan lahan masih dapat dipergunakan untuk melihat perbedaan kemiskinan di kota dan di desa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.